Hari ini saya akan berbagi beberapa tips dan trik buat kalian yang suka menggambar. Eh, Seperti yang pernah saya bilang, buat teman-teman, modelingnya dulu dibagusin, baru kita main ke render dan lain-lain itu. Kalau modeling kalian bagus, pasti hasilnya juga akan bagus. Walaupun belum di render, tapi hasilnya sudah kelihatan bagus memang. Oke, kita akan masuk ke cara pembuatan tenda Sarnafil. Buat teman-teman event tuh paling banyak biasanya menggunakan tenda Sarnafil. Dan ada hal-hal yang menurut beberapa teman itu sulit, seperti contohnya tenda tendanya yang bentuknya agak gimana gitu kan. Terus ada mainan-mainannya dan lain-lain. Oke, tanpa basa-basi, let's get started. Oke, kali ini kita akan menggunakan SketchUp 2019. Di 2019 ada SketchUp untuk 3D-nya, ada layout dan style builder. Builder. Oke. Style builder ya. Kita akan pakai SketchUp 2019 yang 3D dulu, nanti kita bahas yang layout dan style buildernya. Kita akan masuk di template pembuka atau welcome SketchUp. Welcome SketchUp. Di welcome SketchUp ini kalian udah bisa dapat template yang akan kalian kerjakan. Ada sentimeter, diameter, inci, meter, dan ukuran yang lain-lain. SketchUp juga sudah dari yang pertama itu udah ada namanya backup, makanya ada namanya recovery. Jadi buat kalian yang tiba-tiba habis baterai, mati lampu dan lain-lain, itu biasanya ada di recovery ya, ada di recovery. Oke, kita mulai. Saya biasa menggunakan sentimeter. Ya, ini tampilannya. Ada si cowok yang berewokan ini. Ya, ini adalah akses ke atas, itu warnanya biru, ke belakang ini ada warnanya hijau, ada yang ke samping ini warna merah, namanya akses. Ini mempermudah buat teman-teman ya. Eh, Kita hapus aja si cowok yang berewokan ini ya. Kita mulai gambar yang Sarnafil. Saya banyak menggunakan rectangle. Nah, jadi untuk menggambar itu biasanya kita menggunakan yang ada di sini. Ada rectangle, ada arch. Ini juga ada macam-macam ya. Ada circle, polygon, rotate rectangle, ada arch, 2 point arch, 3 point arch, dan lain-lain. Saya banyak menggunakan yaitu shape yang rectangle. Ya, kita coba bikin lahannya aja ya. Kita bikin lahannya, kita tarik, lepas aja. Biar kalian nggak pusing-pusing, lepas aja. Di keyboard kalian tuh tinggal pencet aja berapa kali berapa. Kayak saya pakai sentimeter, jadi saya menggunakan 300 kali 300. Di sini kalau kita mau bikin kali itu biasanya kita pakai titik dua. Kalau ada beberapa teman yang punya SketchUp dengan bahasa Inggris, biasanya dia menggunakan koma. Jadi kita pakai yang ini 300 kali 300, ya 300, 300 gitu aja, langsung enter. Dia akan jadi face. Nah, ketika jadi face, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Kalian cukup menekan scroll tengah itu sebagai orbit untuk dia putar-putar seperti ini, dan scroll untuk dia dekat, zoom in, scroll aja, tarik jauh, dekat, tarik jauh, dekat, gitu-gitu aja. Scroll tengah untuk orbit dan lain-lain. Oke. Nah, setelah jadi ini, ada warnanya dia agak ke biru abu-abu ya, biru-biru gitu. Di bawahnya putih. Sebenarnya face yang depan itu adalah putih. Nah, maka kita beri ketebalan. Ketebalan itu biasanya saya menggunakan push pull. Ini tools dasar ya yang ada di SketchUp. Kita push pull aja, tapi push pull kita tarik aja as you wish lo, tarik aja. Nanti
ditaruh berapa, kayak contohnya floornya sekitar 10 cm. Oke, kita taruh 10 cm. Setelah 10 cm, ingat kembali jangan pernah menggambar lagi di sini. Sebenarnya bisa sih, cuman nanti repot buat kalian kalau ganti-ganti. Jadi saya kasih shortcut yang ini, yaitu kita pakai spasi. Jadi walaupun ininya masih push pull, ketika kita pencet spasi dia akan kembali ke seleksi atau yang ini. Silakan kalian pencet select atau tekan spasi, dia akan jadi seperti ini. Kita klik 3 kali, dia akan terseleksi semua bagian. Kita klik kanan, pilih make group. Ini udah aman. Jadi udah nggak ada, tidak satu-satu lagi, face-nya sudah tidak satu lagi. Kalau kalian mau edit, kalian bisa pencet 2 kali, tik-tik. Nah, ini kalian bisa edit-edit lagi. Ini ada face-nya, masih ada line-nya dan lain-lain. Nah, oke. Kita masuk ke pembuatan tiang. Kita lihat lagi ya. Ini grup, ini grup. Kita buat tiang dengan ukuran 8 kali 8 cm. Berarti kita tarik aja suka-suka, lepas, sekali klik, tarik, lepas. Terus kita kasih 8 titik 2 lagi. Kalau saya di sini titik 2, ada yang mungkin koma 8. Kalian bisa lihat di daerah sebelah sini dimensinya. Kita taruh di sini, kita klik 8 kali 8. Enter aja. Ini dia udah jadi. Kita push pull lagi. Kita push pull tiangnya tuh kira-kira 2,5 ya. Kita sepakati aja 2,5 gitu. Di sini kan kita bingung kalau mau cari dapat 2,5 tuh kan repot. Kita lihat di distance-nya. Lepas aja. Kita pencet di keyboard lagi 250. Karena saya menggunakan cm, maka saya di situ 250. Kalau menggunakan meter 2,5. Enter. Oke, satu tiang udah jadi. Seperti biasa saya harus kembali ke seleksi. Karena ini masih push pull, saya kembali ke seleksi dengan menekan spasi. Klik 3 kali untuk seleksi semua bagian. Klik kanan. Bisa saja saya make group. Bisa saja. Tapi saya suka menggunakan untuk beberapa hal itu saya menggunakan komponen. Karena komponen itu ketika kita copy beberapa bagian dan cukup kita hanya mengedit satu bagian saja, yang lain keikut. Beda dengan make group, ketika kalian make group dan copy beberapa bagian, ketika kalian edit, dia tidak akan teredit. Yang hanya kalian edit aja yang akan keedit. Tapi kalau make komponen, dia akan keedit semua. Contohnya kalian kasih tekstur, dia akan ikut teksturnya sama kayak yang lain. Oke, kita lanjut. Saya pilih make komponen. Saya tulis tiang. Saya seleksi lagi, oke. Kita coba copy. Cara copy yang paling gampang adalah menekan Ctrl dan tarik. Sampai sini. Kita kembali ke seleksi lagi. Kita tekan Shift untuk dapat 2. Untuk seleksi banyak gitu. Nah, seandainya kita tidak menekan Shift, dia hanya akan terseleksi satu bagian saja. Seperti ini. Tapi kalau kita menekan Shift, dia akan terseleksi beberapa bagian. 1, 2. Dia akan terseleksi 2 bagian. Kita pindah view-nya biar gampang. Sedikit scroll. Kita pilih lagi move tool. Kita ambil poin yang ini. Tekan Ctrl. Tarik. Dia akan tercopy dan jadi. Ya. Kita udah punya 4 tiang. Dengan cepat ya. Dibandingkan kalian satu lagi. Itu lebih cepat kalian main copy gitu. Oke, kita akan masuk di posisi pembuatan
atap. Jadi kita pakai rectangle lagi ya. Kita pakai rectangle lagi dari ujung ini ke ujung ini. Biar ketutup. Das. Setelah tutup kita cari measure. Measure ini adalah meteran. Meteran sekalian juga sebagai guideline. Guideline biar kalian itu tidak bingung. Kita cari guideline di sini. Kita kasih ya 150 tengahnya. Kita tarik lagi dari ujung sini ke ujung sini. 150. Kita udah dapat tengahnya. Kita pilih line. Kita tarik ke atas. Seperti garisnya, kita lihat ini garisnya hijau, jadi dia ke belakang tidak ke atas. Berarti kita akan menekan tengahnya. Scroll itu, dia akan jadi orbit. Kita akan pindah view-nya seperti ini. Kita akan tarik. Ya, coba lihat di sini ada warna biru. Nah, kalian cukup menekan berapa jumlah ke atasnya. Jumlah ke atasnya kita sepakati 150. Kita pencet 150 cm atau 1,5 meter ke atas. Dari jarak ini dia akan ke atas 150 cm. Paling ujungnya kita enter. Ya, coba lihat di sini udah jadi 150 cm. Kita akan membuat satu face seperti ini, tapi dia ada lengkungan. Jadi kita menggunakan yang ini, arch. Kita pencet di endpointnya sini, kita tarik ke bawah sini. Karena ini udah ada guideline, jadi kita udah kena pas langsung di guideline-nya. Tapi kalau kita nggak punya guideline, kita bingung nanti taruh di mana. Kita taruh di sini. Setelah klik di atas dan di bawah, kita cukup kita pindah view-nya. Ini ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Suka-suka kalau kalian mau bikin kubah, kalian tinggal tarik seperti ini. Tapi ketika kalian mau bikin sarna fill, itu dia tarik ke bawah sedikit. Iya, biar ada lengkungannya. Oke, lengkungannya sudah ada. Untuk dapatkan face, kita tambahkan satu garis dari titik tengah ke ujung ini. Ya, kita udah dapat face dan lahannya. Lahan untuk kita buat atap sarna fill-nya. Oke, kita seleksi bagian yang ini. Klik aja satu kali. Klik aja satu kali cukup. Kita ke Flow Me. Flow Me buat teman-teman yang tidak ada Flow Me bisa ke Tools. Di sini ada Flow Me. Atau kalau tidak ada di toolbarnya di sini, kalian bisa klik kanan, pencet centang edit, centang hidupkan edit. Nanti dia akan keluar seperti ini. Di sini ada Flow Me. Klik Flow Me dan kita arahkan ke face. Karena tadi kita udah pilih yang ini, sebagai acuan dia akan berputar, kita akan ke face. Klik satu kali face. Boom! Sudah jadi sarna fill. Oke. Teman-teman sudah punya satu tenda sarna fill. Oke, kita lihat ke bawah. Ya, sudah jadi. Ada beberapa hal yang agak sedikit mengganggu buat beberapa orang, yaitu garisnya terlalu kasar atau seperti apa. Kita bisa haluskan dengan cara di sini ada soften edge. Soften edge ini kalian bisa dapat juga di Windows default try. Kalian bisa centang untuk soften edge. Soften edge. Nanti dia akan keluar di sini. Sebelum kalian ke soften edge, kalian kembali ke select untuk select ini dan klik kanan menjadi group. Oke. Setelah ini udah jadi group, kalian pergi ke soften. Sekarang kalian bisa lihat di sini, kalian bisa drag saja, klik drag.
Kalian bisa lihat dari situ, iya, 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 iya. Boom! Dan jadi Summerfield. Oke, ada beberapa hal yang agak sedikit tidak menarik karena tidak ada rumbai-rumbai. Oke, kita akan bikin rumbai-rumbai. Untuk menghilangkan guideline ini, kalian tidak perlu menghapusnya satu persatu. Kalian hanya perlu ke edit, delete guides. Boom! Sudah tidak ada lagi. Oke, kita akan bikin rumbai-rumbai. Buat teman-teman yang mau bikin rumbai-rumbai itu cukup kita pakai rectangle, kita tarik ke sini dan lepas. Klik sekali lagi, sudah jadi penutupnya. Tinggal dikasih rumbai-rumbai. Rumbai-rumbai kita pilih tape measure ini atau meterannya kira-kira 30 cm. 30, 30. Nah, kayak ini juga kalian bingung untuk dapatin 30 seperti apa. Lepas aja, jangan dulu diklik. Pencet di keyboard kalian 30 dan enter. Itu udah pasti 30, sudah pasti. Ini kita ukur lagi. Oke, berarti 30 pas. Escape. Kita ambil arch untuk bentuk setengah lingkaran. Kita akan pilih di sini, kita akan tarik di sini. Klik satu sini, klik satu di ujung sini. Ini belum jadi karena kita harus mengatur rumbainya seperti apa. Contohnya rumbainya segini. Kita pergi ke select lagi atau tekan spasi. Klik yang garis ini. Kita pilih move. Kita klik di ujung sini seperti biasa. Tahan kontrol, tarik. Dan klik ketika dia sudah bertemu. Oke. Ada hal yang perlu kalian ketahui. Move tool menyimpan memori apa yang dia gerakkan atau yang dia copy sebelumnya. Jadi ada trik yang sangat cepat yaitu copy array. Ketika kalian mengcopy, SketchUp juga mengcopy atau tersimpan memori apa yang dilakukan sebelumnya. Kita hanya perlu menambahkan kayak setelah kita pindah satu posisi yang kita inginkan, kita hanya perlu menambahkan jumlah berapa yang akan kita kalikan. Contohnya kita akan kalikan 9x, yaitu 9 kali. Kita cukup 9 dengan x. Jadi untuk mengcopy, kalian hanya perlu dengan memberi pergerakan pada move dan duplikasi, dia akan mengcopy apa yang kalian inginkan. 10, 20, berapa kali pun yang kalian inginkan. Dan enter. Kayak seperti ini, 9 kali saya enter. Ya, kita lihat dari jauh, kita scroll out, kita zoom out, lihat di sini ada, ya, udah jadi. Kita tinggal hilangkan garis yang di bawah, tekan spasi, pilih yang di bawah, dan kita hilangkan. Oke. Di sini ada face yang seperti rusak karena antara tiang dengan face ini tidak ada ketebalan. Maka kita akan memberi ketebalan seperti 0,5 cm. Pencet aja 0,5 dan enter. Oke. Kita akan grup lagi ini biar kita bisa copy untuk beberapa bagian. Kita akan klik 3 kali, klik kanan dan make group. Setelah itu kita akan copy ke belakang. Setelah kita klik, kita akan tarik, tekan kontrol dan tarik. Iya, depan dan belakang sudah jadi.
kita akan pilih dua bagian ini. Kita akan pilih dua bagian ini dengan menahan shift. Dia akan terseleksi. Keduanya akan terseleksi dan kita akan rotate. Rotate juga melakukan hal yang sama atau punya shortcut yang sama. Kita klik di bagian ini. Kita tahan kontrol. Dan kita tarik sejajar dengan ini dan kita putar. Klik pada bagian ini dan kita putar. Dan sudah jadi. Oh, ternyata kalian tidak di posisi yang tepat. Kita akan pergi ke move. Kita akan taruh di point yang ini. Dan kita rapatkan di sini. Iya. Kalian sudah lihat tenda sarnafil yang kalian inginkan sudah jadi. Tenda sarnafil sudah jadi. Oke, seperti yang saya bilang tadi, ini juga bisa kalian grup. Jadi SketchUp itu bisa grup di dalam grup, di dalam grup, di dalam grup. Jadi tidak ada masalah buat kalian yang ada grup-grup gitu. Karena ketika kalian mau ingin keluar dari grupnya, kalian bisa explode dan berapa kali explode sampai dia selesai. Ini kita tarik untuk menyeleksi semuanya agar dia tidak terpisah. Kita make group lagi. Kita pilih move. Kita taruh di posisi seperti ini. Kita tahan kontrol dan tarik. Ya. Nah, kita klik lagi. Sudah terlepas. Seperti yang saya bilang tadi, triknya adalah memberi. Dia akan menyimpan memori sebelumnya, yaitu apa yang kalian pindah, apa yang kalian copy. Jadi cukup dengan menambahkan berapa jumlah yang akan kita copy. Contohnya, kita akan memberi copy 10 kali. Kita pencet saja 10x dan enter. Bam! Acara kalian sudah siap, saudara-saudara.